Tahun 2024 udah mulai berjalan dan biasanya banyak banget rumor HP berterbangan. Ada yang hoax, ada yang beneran. Nah, di video kali ini kita akan ngebahas beberapa rumor HP untuk beberapa bulan ke depan. Ya udahlah ya, selamat tahun baruan. Selamat menonton yang 2024 masih dikejar-kejar tagihan. Wah, gua dong ini. Tahun 2023 kemarin perkembangan HP menurut saya nggak terlalu oke lah ya. Karena ya gitu-gitu aja, yang terjadi malah perang harga. Apalagi di kelas entry level dan juga kelas mid range. Ya chipsetnya kalau nggak G88, G99. Jadi pertanyaannya apakah di 2024 ini akan ada perkembangan teknologi yang signifikan? Kayaknya sih ada ya dari rumornya. Pertama ada OnePlus 13 atau OnePlus 13. Yang masih punya desain yang sama dengan pendahulunya. HP ini udah dirilis di Cina bulan kemarin dan dikabarkan akan rilis global di awal tahun ini. Perbedaan dengan pendahulunya ada chipsetnya yang jelas sudah pakai Snapdragon 8 Gen 3, layar dengan resolusi lebih tinggi dan refresh rate juga lebih tinggi tentunya, ada tambahan satu kamera periskop dan baterai yang lebih besar. Sayangnya kita di Indonesia belum bisa menikmati produk OnePlus secara resmi. Semoga dalam waktu dekat merek ini bisa masuk secara resmi ke Indonesia lah, karena di tahun kemarin kalau kita lihat website Indonesianya udah jadi, Instagram Indonesianya udah jadi, ya semoga aja secepatnya. Selanjutnya ada Nothing Phone 3 yang sebenarnya masih jadi misteri. Karena belum ada berita resmi dari Nothing Phone 3, tapi menurut AndroidPolice.com tahun ini kayaknya bakalan sama pakai Snapdragon 8 Gen 2 untuk neken harganya. Cuman soal Glimpse yang udah menjadi ciri khas mereka kabarnya bakal diimprovisasi lagi dan nanti juga bakal muncul varian baru dari Nothing Phone yang namanya adalah Nothing Phone 2e. Ini kayak seri SE-nya Apple, jadi seri affordable dari Nothing Phone. Tapi kabar ini masih rumor aja sih dan belum valid. Semoga Nothing Phone juga masuk resmi ke Indonesia, jadi tolonglah tim Eraja ya, distributor yang emang gede. Semoga mau masukin Nothing Phone, karena untuk Nothing Phone Ear itu udah dimasukkan sama Eraja ya kalau nggak salah. Jadi HP-nya kapan? Selanjutnya ada smartphone gaming, ya jelas untuk para gamer. Yang sekarang saya ini ada di Las Vegas dan kemarin saya sempat ke booth-nya Asus. Dan ada Asus ROG Phone 8 yang secara desain sekarang dia itu terlihat lebih simple, lebih elegan, lebih tipis, lebih ringan. Ya nggak terlalu norak lah, desainnya itu berubah banget dari Asus ROG Phone 6 dan juga Asus ROG Phone 7. Tapi kalau kita aktifkan lampu animatrixnya, di belakangnya bakal muncul LED strip yang kayak gini. Yang kalau dilihat, oh HP ROG nih, jadi signaturnya juga masih ada. Bukan cuma lebih kalem aja, sekarang juga lebih tipis dan lebih ringan. Spesifikasinya dia pakai chipset paling kenceng saat ini, Snapdragon 8 Gen 3. Ada improvement di bagian kamera. Sekarang udah ada lensa tele dan ada gimbal untuk videonya. Jadi udah ada OIS atau Optical Image Stabilization. ROG Phone biasanya itu nggak ada sertifikasi IP rating, tapi sekarang udah ada IP68 yang tahan debu dan juga air. Jadi udah mirip-mirip sama HP flagship. Di Armoury Crate-nya juga ada fitur yang menurut saya ini fitur cheats ya dari ROG Phone 8. Ya sementara sih masih bisa di game Genshin Impact. Jadi kalau kalian player game Genshin Impact, sekarang kalau mau lari ada fitur yang namanya auto run. Kalau mau pick up item ada fitur yang namanya auto pick up item dan kita bisa speed up conversationnya sama bisa auto lepas dari musuh. Karena biasanya kalau kita main game Genshin Impact, contohnya kita dibekukan sama monsternya, kita kan harus tap sering atau banyak untuk lepas dari musuh. Nah ini nggak usah karena si Armoury Crate-nya bakalan mencetin buat kita. Ini agak curang sih sebenarnya. Kalau kalian tanya kapan masuk Indo, kita tunggu aja lah ya, karena saya juga belum tahu. Tapi harusnya sih sekitar Februari atau Maret lah. Selanjutnya ada Xiaomi. Xiaomi jelas nggak mau ketinggalan, dia harus pakai chipset yang paling kenceng juga, Snapdragon 8 Gen 3, ada Xiaomi 14 dan juga Xiaomi 14 Pro. Sekarang layarnya super terang dengan 3000 nits dan kamera Leica yang udah nggak diragukan lagi lah kualitasnya di Xiaomi 13T kemarin. Seri ini juga akan dapat dust and water resistant kayak generasi sebelumnya dengan desain yang kelihatan gahar dengan 3 kamera dan 1 flash di bagian belakang. Udah gitu, dan di seri Xiaomi 14 ini bakal jadi debut OS terbarunya Xiaomi, yaitu HyperOS out of the box. Untuk varian Pro-nya, highlightnya ada di ceramic glass protection display yang katanya lebih kuat 10 kali untuk drop testnya. Sensor kameranya juga di-upgrade, bakal pakai f1.42 yang tentunya bisa menangkap lebih banyak cahaya. USB-C-nya sekarang juga dikasih USB-C yang kenceng, USB 3.2 yang speednya itu sampai 10 gigabit per second. 20 kali lebih cepat dibandingkan Xiaomi 13. Dan untuk chargingnya 120 watt hypercharge. Dan yang menarik lagi ya, ada wireless charging tapi ini support 50 watt. Bayangin, wireless charging 50 watt. Kompetitornya masih under 20 watt semua.
Buat yang penasaran kapan flagship dan juga OS terbarunya Xiaomi ini, kata mereka sih launching globalnya itu di kisaran bulan Februari 2024. Selanjutnya ada Honor Magic 6 Pro. Wah, ini HP buat kalian yang suka foto-foto atau fotografer. Karena Honor Magic 6 Pro ini digadang-gadangkan jadi smartphone dengan kamera 1 inch paling canggih saat ini. Modul kameranya ini bisa di zoom sampai 100 kali. Ini nggak tahu ya berapa zoom optikal dan digitalnya, tapi kalau dilihat dari video yang mereka buat, wah, ini keren banget. Soal desain, Honor beneran kasih kesan mewah di seri ini. Kamera bump yang lumayan besar di bagian belakangnya ini mirip sama bentuk jam mewah yang pastinya akan menaikkan derajat kalian. HP ini kemungkinan bakal dipamerin di MWC Barcelona 26 Februari nanti. Buat Apple fanboy pasti juga udah nungguin leaknya iPhone 16. Weh, iPhone 15 aja belum kebeli, udah kebelet leaknya iPhone 16 ya. Sama seperti yang sudah-sudah ya, kalau seri terbaru Apple akan ada seri polos, Pro dan juga Pro Max, dan kalau mengikuti pattern sebelumnya, seri polos akan menggunakan chipset terkencang yaitu A18 dan seri Pro dan juga Pro Max akan menggunakan chipset terbaru. Mungkin nantinya bisa main Cyberpunk 2077 di iPhone, ya kita nggak tahu ya. Untuk sekarang kita nikmati saja dulu iPhone 15 yang masih anget juga. Karena iPhone 16 seperti biasa bakalan rilis di September 2024. Samsung juga nggak mau ketinggalan. Sekarang tanggal 14 Februari, seharusnya unpack itu besok, berarti 15 Januari. Dan Samsung S24 katanya bakalan pakai titanium juga. Nggak mau kalah sama Apple. Performanya juga ditingkatkan pakai AI yang lebih cerdas. Soal kamera dan desain gak jauh-jauh dari S23. Agak membosankan sih ya, sama kayak iPhone 14 ke 15 ya, upgrade-nya minor-minor aja. Tapi kita lihat aja di Samsung Unpack besok lah. Wah, ini videonya tayang kapan ya? Semoga aja sebelum Unpack, tapi kayaknya nggak bisa deh. Lanjut kita bahas ke HP foldable. Karena di tahun 2023 kemarin, wah, HP foldable itu kayaknya lagi naik daun. Karena harganya nggak semahal ketika dia awal-awal launching. Jadi ada Samsung Foldable. Yang tahun ini harusnya namanya sih Samsung Galaxy Z Fold 6. Yang seharusnya saya harap sih bisa meng-counter attack Oppo Find N3 yang kemarin menurut saya menjadi rajanya HP lipat di 2023. Kabarnya sih seri foldable-nya Samsung ini bakalan dirilis sekitar bulan Agustus. Sayangnya belum ada info soal foldable generasi ke-6 ini, tapi ada satu rumor yang menarik nih. Infonya Samsung ingin merilis folding dan juga flip phone yang lebih ekonomis. Mungkin di bawah 10 juta kali. Dan dengan spesifikasi kelas mid-end, kalau harganya under 10 juta, ya intinya kayak Tecno V Phantom Flip, tapi Samsung kalau under 10 juta kayaknya bakalan jadi kacang goreng deh. Selanjutnya ada dari HP mid-range yaitu Vivo V30 yang akan menjadi penerus dari si Vivo V29 yang kemarin sempat kita bahas. Untuk chipset dia bakal pakai Snapdragon 7 Gen 3, konfigurasi kamera kalau dari leak yang beredar masih sama, charging sama-sama di 80 watt dan katanya sih Vivo 30 ini rebrand dari Vivo S18. Tapi dengan chipset barunya yang udah Gen 3 tentu ISP jelas beda, software jelas beda, performanya juga jelas beda. Kita lihat aja nanti kayak gimana dan apa tagline-nya tahun ini ya. Kalau tahun 2023 itu kan ring light putrid, kalau tahun 2024 apa ya? Dan Vivo V30 series ini rumornya bakal ada 3 varian. Jadi ada yang Vanilla, Lite, dan juga Pro. Tapi untuk yang seri Lite dan juga Pro, belum tahu juga apakah akan dirilis di Indonesia. Selanjutnya datang dari brand Ricardo Kakak nih, yaitu Oppo. Sejak perilisan Oppo N3 series kemarin, wah itu kan diterima banget di pasar Indonesia. Dan kayak bikin Samsung jadi keringat dingin gitu. Karena Oppo ini kayak penyempurnaan dari PR-PR yang ada di Samsung. Nah, tahun ini Oppo pastinya akan siapkan seri N4 untuk merajai foldable tahun ini lagi. Tapi kita tunggu aja infonya lebih lanjut soal foldable phone dari Oppo tahun ini. Yang jelas perang di kelas foldable ini makin seru ya. Nggak cuma Samsung aja. Ada Oppo dan seri mid-nya ada Tecno Phantom V Flip. Semoga kompetitor lainnya juga main lah di kelas foldable dengan harga yang terjangkau. Atau paling nggak ada distributor yang masukin resmi lah. Kayak Google Foldable, terus juga ada Motorola. Ya semoga makin rame lah. Selanjutnya ada HP dari Google, yaitu Google Pixel 9 series, 9 series. Yang rumornya bakal ikut ngeramein market HP kira-kira di bulan Oktober 2024 nanti. Gak ada leak tentang desainnya, tapi kita kutip dari androidpolice.com lagi, desainnya bakal sama dengan 3 kamera bar signaturnya Pixel. Chipset bakalan pakai Tensor G4, gak pakai chipset 3 nanometernya TSMC. Dan ada Rosyong, seseorang yang punya experience di display industri, bilang kalau Google Pixel 9 bakal pakai layar yang lebih gede dibandingkan pendahulunya. Dan kita tahu Google Pixel 8 mengandalkan AI ya, bukan hardware untuk sesi kameranya. Tapi kabarnya di Pixel 9 nanti bakalan ada sensor baru untuk kamera, yaitu sensor ISOCELL GNV
punyanya Samsung. Nah sekarang kesimpulannya, kalian mau nunggu HP 2024 keluar atau kalian mau beli HP yang udah ready di 2023 aja? Apapun itu pastikan sesuai dengan kebutuhan aja sih ya. Nggak perlu gengsi-gengsi, asalkan cocok dengan kebutuhan, itu berarti HP yang paling baik buat kalian. Kalau mau HP keluaran 2024 ya siapin nabung dulu, tiap hari makan mie instan kayak kita di Las Vegas sekarang makannya mie instan karena harga burger atau makanan di sini tiap sekali makan itu bisa 300.000, sekitar $20. Jadi kita ya Indomie terus. Bukan untuk beli HP, tapi untuk mengirit budget. Tapi saya penasaran deh, di tahun 2024 ini ada HP yang kalian incer nggak sih? Coba deh tulis di kolom komentar. Saya Dika Stabidi and see you on the next video. Bye-bye.